Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin setelah Xiaoyan mengalahkan Raja Pemakan Jiwa. Xiaoyan pun sekarang berniat untuk menerobos tingkat dosian untuk melawan orang-orang dari alam Dewa Darah. Xiaoyan pun melakukan kultivasi di dalam Lautan Emas, namun ketika Xiaoyan di Lautan Emas dia pun bertemu dengan sosok Putri Duyung yang meminta bantuan sebelumnya. Karena sukunya telah diserang oleh para monster darah. Akhirnya Xiaoyan pun dia menuju ke suku Putri Duyung dan bertemu sang raja, dan di sini benar saja suku Putri Duyung pun diserang oleh ribuan monster Dodi bintang 8. Namun untung saja dengan bantuan Xiaoyan dan timnya berhasil menghancurkan mereka. Dan Xiaoyan pun mendapatkan banyak kristal. Xiaoyan pun mengatakan kita harus mencari dalang siapa yang telah memerintahkan para monster ini. Akhirnya Xiaoyan pun tiba di sebuah reruntuhan kuno yang dimana monster-monster ini berasal, dan Xiaoyan pun mengetahui pasti di dalam sana ada pemimpin monster-monster tersebut. Xiaoyan mengatakan agar pemimpin para monster tersebut keluar. 3 pemimpin para monster Dodi bintang 9 pun mereka pun sangat kaget ketika muncul suara bergema. Mereka tahu bahwa itu adalah orang yang telah menghancurkan pasukan monster-monsternya. Akhirnya mereka pun bertiga keluar dan mengatakan, bocah beraninya kamu datang ke tempat ini, apakah kamu bosan hidup? Xiaoyan pun mengatakan lebih baik kalian diam sebelum aku habisi. Akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan api surgawi dan langsung mengamuk di tempat ini. Hal ini menyebabkan Dodi bintang 9 itu mereka bertiga terkena mental dengan kekuatan Xiaoyan ini. Seorang manusia yang sebelumnya mereka anggap lemah dan tidak bisa melawan pada saat ini benar-benar memukul mundur mereka. Bahkan deretan suara dari iblis darah juga pada saat ini telah rusak, lalu serangan yang mereka banggakan pada saat ini benar-benar hancur di tangan Xiaoyan. Bahkan Sue Zhen pada akhirnya segera berkata apa yang harus mereka lakukan, karena jika hal ini terus berlanjut, maka 100.000 tentara mereka cepat atau lambat akan musnah. Menanggapi hal itu, Suemu pada akhirnya mengerutkan kening dan mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa dirinya telah memberitahu Jenderal Dewa Darah yang paling dekat dengan mereka. Selama Jenderal Dewa Darah datang mereka tidak perlu takut dan bisa menghadapi manusia bintang 9 ini. Pada saat ini ketiga sosok benar-benar tidak berani bergerak untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghancurkan puluhan ribu makhluk, dan hal itu benar-benar membuat 3 orang bintang 9 Dodi ini makin takut. Namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan tiba-tiba ada aura kuat muncul datang dari kejauhan. Merasakan hal ini Suemu tiba-tiba tertawa ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar seorang idiot dari umat manusia. Dirinya benar-benar menunggu kematian karena Jenderal Dewa Darah akan datang dan Xiaoyan pasti benar-benar akan segera mati. Mendengar hal ini Xiaoyan pada saat ini hanya menyipitkan matanya dan menatap ke arah kejauhan. Sementara itu Sue Zhen pada saat ini juga berteriak dengan marah ke arah Xiaoyan, lalu dirinya berkata bahwa Xiaoyan telah membunuh begitu banyak monster darah dan dirinya pasti akan membuat Jenderal Dewa Darah membiarkannya mati. Mendengar hal tersebut Xiaoyan segera bertanya apakah itu Jenderal Dewa Darah. Mungkinkah Jenderal Dewa Darah ini memiliki kristal darah yang lebih besar? Mendengar hal tersebut pada saat ini sebuah suara segera terdengar di kejauhan. Suara itu bertanya, penjahat macam apakah yang berani membunuh monster Dewa Darah miliknya? Nya Jenderal Darah yang disebut oleh 3 monster darah bintang 9 pada saat ini muncul. Dirinya juga berwarna merah darah, tetapi jika dibandingkan dengan semuanya tubuh Jenderal Darah ini bahkan lebih berwarna merah darah. Kemudian senyum seketika muncul di sudut mulut Xiaoyan. Ketika Xiaoyan menatap ke arah Jenderal Dewa Darah, Xiaoyan pada akhirnya segera berkata sepertinya kristal darah ini jauh lebih besar. Mendengar hal tersebut Jenderal Dewa Darah pada saat ini secara alami mengerti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, lalu dirinya pun segera mengepalkan tinjunya. Bahwa Xiaoyan adalah manusia bodoh dan dirinya sepertinya mencari kematian. Xiaoyan pada saat ini memandangi Jenderal Dewa Darah yang bergegas maju. Kemudian Xiaoyan segera mengangkat telapak tangannya sambil berkata bahwa Xiaoyan ingin melihat seberapa jauh kemampuan Jenderal Dewa. Dan baku hantam tidak terhindarkan, dan dalam pertarungan ini Xiaoyan benar ditekan oleh Jenderal Dewa Darah ini. Ini Xiaoyan tampak jauh lebih berhati-hati lagi. Jenderal Dewa Darah jahat akan menjadi puncak dari 9 bintang dan levelnya lebih kuat darinya, sehingga dia harus berhati-hati ketika bertarung dengannya. Bahkan beberapa orang pada saat ini merasakan makna dari pembunuhan Dewa Darah jahat ini, sehingga Xiaoyan tentu saja perlu berhati-hati. Dan dalam pertarungan ini Xiaoyan dia benar kaget dengan kekuatan Jenderal Dewa Darah yang benar kuat.
Tiga monster darah bintang 9 menatap adegan itu dengan ketat dengan menunjukkan ejekan. Saat ini Suemu berkata dengan sinis menatap mata Xiaoyan seolah-olah menatap orang yang sedang sekarat. Dewa darah jahat akan menjadi salah satu dari 7 dewa di antara para dewa darah, lalu manusia yang sombong maka hanya menunggu kematiannya saja. Lalu Dewa Darah bergumam, manusia yang sedikit menarik ini adalah pertama kalinya berkelahi dengan manusia ini juga tidak terlalu baik, dan ini tidak buruk, namun selanjutnya, aku akan menganggapnya serius. Setelah selesai berbicara saat ini Dewa Darah jahat pun bergerak dan kecepatan di laut sangat cepat. Xiaoyan yang melihat ini dia pun langsung mengeluarkan kobaran api surgawi dan langsung menjebak Jenderal Dewa Jahat. Xiaoyan berkata perlahan, Dewa Darah Jahat yang telah terperangkap oleh nyala api, ayo kita selesaikan ini. Tentu saja Dewa Darah Jahat sekarang akan dikuasai oleh rasa takut. Kemudian Xiaoyan perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan kekuatan yang tak terlihat mengambil langsung kepala Dewa Darah Jahat, lalu nafas kematian segera menyebabkan Dewa Darah Jahat mengubah wajahnya dan ekspresinya menjadi terdistorsi. Saat ini Dewa Darah Jahat tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan balik. Kamu jangan minta ampun karena saat ini sudah terlambat. Jika kamu berani membunuhku maka kamu akan diincar oleh semua orang. Namun tanpa menunggu Jenderal Dewa Jahat selesai, Xiaoyan mengepalkan tangan dan ledakan itu berubah menjadi kabut darah. Lalu mata Xiaoyan berkedip, kemudian telapak tangannya keluar dan kristal merah keluar dari tangannya dari kabut darah. Saat ini dia melihat kristal darah seukuran telapak tangan muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dibandingkan dengan kristal darah seukuran ibu jari yang dikumpulkan sebelumnya, maka kristal darah seperti itu cukup keabadian yang kaya membuat Xiaoyan sangat bersemangat. Kemudian Xiaoyan tersenyum sedikit dan di belakangnya 3 monster berdarah bintang 9 tercengang. Pada saat itu benar-benar terpanah, bahkan warna-warna kepanikan segera memenuhi ketiga wajah. Melihat 3 monster darah bintang 9, Suemu segera setengah marah dan melemparkan dirinya berlutut di depan Xiaoyan. Memohon belas kasihan. Saat ini Xiaoyan berkata sudah terlambat untuk mengatakan ini. Sekarang lagi pula kamu bukan berasal dari benua ini, dan dalam kehidupan selanjutnya, jangan membuat kesalahan yang sama. Monster darah ini mungkin makhluk paling rendah di dunia Dewa Darah. Lalu sambil membunuh monster darah ini, Xiaoyan diam di dalam hatinya. Darah dan air mata yang dibawa ke benua-benua sejak awal akan dibayar oleh kamu 3 sekarang. 3 monster darah bintang 9 dihapus dan tubuh itu meledak menjadi kabut darah. Lalu Xiaoyan mengulurkan tangan dan mendapatkan 3 kristal darah. Xiaoyan menghela nafas pelan. Pada saat ini dia sudah memiliki ratusan kristal darah di tangannya, ditambah Dewa Darah Jahat dan 3 monster darah bintang 9, maka dapat dianggap sebagai keuntungan besar. Meskipun begitu, setelah mengeluarkan mereka, saat ini masih ada puluhan ribu monster darah bintang 8 di depan Xiaoyan. Pada saat yang sama di suatu tempat di lautan dalam kegelapan, sepasang mata merah terbuka tajam dan bergumam, Laoki sudah mati. 2 sosok muncul lagi sambil duduk dan berdiri, bahkan napas mereka juga sangat kuat. Saat ini mereka berkata, kamu seharusnya merasakannya. Laoki terbunuh. Mari kita pergi dan melihat siapa yang berani membunuh Jenderal Dewa Darahku. Siapakah kekuatan lain selain naga yang memiliki keberanian? Cerita kembali ke Xiaoyan dan timnya yang langsung membantai ratusan ribu monster. Setelah Xiaoyan menghancurkan para monster tersebut, Xiaoyan pun melihat ada patung raksasa. Xiaoyan pun bertanya-tanya, patung naga apakah yang berada di tempat ini? Namun di saat bersamaan patung itu mulai bergerak, membuat Xiaoyan pun sangat kaget. Xiaoyan pun tidak tahu sebenarnya patung naga apakah itu berasal dari klan naga. Namun ketika Xiaoyan menoleh lagi, tiba-tiba patung naga itu berubah menjadi anak kecil. Hal ini benar-benar membuat Xiaoyan pun benar-benar tidak menyangka patung itu berubah menjadi anak kecil. Dengan tatapan kosong dia mirip Xian. Xiaoyan bertanya-tanya siapa dia. Apakah itu binatang roh? Anak kecil itu tampaknya tidak bisa berbicara, jadi dia menarik-narik pakaian Xiaoyan. Apakah kamu dari ras naga? Xiaoyan bertanya dengan heran. Gadis kecil itu menatap Xiaoyan dengan kosong lalu mengangguk pelan. Yakinlah, aku akan mengirimmu kembali ke keluarga naga. Long Yi juga menemukan bahwa gadis kecil itu menatapnya. Dia dan gadis kecil itu saling memandang untuk waktu yang lama, kemudian gadis kecil itu membuka mulutnya tetapi tidak berbicara, dan dia sepertinya mendapati dirinya terdiam dan menutup mulutnya. Long Yi mengerutkan kening dan dia sepertinya merasakan sesuatu yang aneh tentang gadis kecil itu. Kita harus pergi ke klan naga di masa depan. Jika gadis kecil ini benar-benar klan naga, mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk mengikuti jalan. Setidaknya klan naga tidak akan menjadi musuh kita. Xiaoyan berkata itu benar.
Ayo pergi, semua monster darah di sini telah diselesaikan, mari kita kembali ke istana Putri Duyung terlebih dahulu. Di dalam klan Putri Duyung pada saat ini Qianning, yang pada saat ini menunggu kedatangan Xiaoyan lalu. Di tengah-tengah penantiannya ini seorang tetua pada saat ini berambut abu-abu meratap di wajahnya dan datang ke arah Qianning, jadi dirinya juga adalah salah satu tertua dari klan Putri Duyung dan dirinya segera berkata kepada Qianning tidak peduli seberapa kuat mereka, namun jumlah monster darah itu tidak diketahui dan bahkan ada monster darah yang lebih kuat yang berada di markas sehingga dirinya khawatir bahwa orang-orang yang dibawa oleh Tuan Putri benar-benar ceroboh. Qianning segera berkata agar tetua jangan berbicara omong kosong, apalagi tuan muda ini telah ditunjuk oleh pendeta tertinggi, dan mereka pasti akan kembali melihat penampilan cemas dari Qianning. Ketua ini pun seketika meminta Tuan Putri Qianning untuk kembali dan beristirahat lalu biarkan dirinya menunggu kedatangan mereka. Ia mengucapkan terima kasih kepada tetua yang bernama Tetua Sisi. Qianning lanjut berkata bahwa dirinya akan menunggu tuan muda kembali ke sini, dan jika dirinya tidak kembali maka Qianning akan mencarinya. Pada saat ini semua orang benar-benar dalam kondisi cemas menunggu kehadiran Xiaoyan. Mereka adalah satu-satunya harapan terakhir bagi ras Putri Duyung demi keberlangsungan kehidupan mereka. Semua orang pada saat ini hanya bisa menunggu dengan cemas atas kembalinya kelompok Xiaoyan. Waktu menunggu ini benar-benar terasa menyiksa hingga akhirnya terdengar suara gemuruh. Akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini segera mendarat satu demi satu. Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Qianning memandang tubuh Xiaoyan dengan cemas dan makna dari kekhawatiran itu. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Xiaoyan. Mereka semua menunggu jawaban Xiaoyan yang terkait dengan keselamatan Putri Duyung. Xiaoyan pun mengatakan kalian sekarang tidak perlu khawatir karena aku telah meratakan mereka semua. Mendengar hal itu tentu saja membuat semua orang pun menjadi sangat kaget. Mereka tidak percaya apa yang telah mereka dengar karena mereka mengetahui bagaimana para kekuatan dari monster tersebut banyak bintang 8 dan bintang 9 dodi. Mereka tidak dapat mempercayai fakta bahwa Xiaoyan telah membunuh semua monster darah ini. Lalu setelah Xiaoyan membalik telapak tangannya, saat ini ribuan kristal darah muncul. Meskipun volume tidak besar, namun mereka semua disatukan dan sangat menyilaukan. Kemudian lampu merah segera terpantul di wajah semua orang, lalu keributan itu lebih keras dari sebelumnya dan masing-masing terpanah. Di sini ada ribuan kristal darah. Qianning memandang tumpukan kristal darah sejenak dan sedikit terdiam, lalu Xiaoyan pun berkata jika dia memang membunuh 100.000 monster darah bintang 8, monster darah bintang 9, dan monster darah dengan kekuatan puncak 9 bintang 9 yang kuingat bernama Jenderal Dewa Darah Jahat. Tetua Sisi terkejut dan menatap Xiaoyan di matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Jenderal Dewa Darah Jahat, kamu benar-benar membunuh salah satu dari 7 Jenderal Dewa Si. Penatua Sisi tidak terlihat sangat bersemangat saat ini, wajahnya menjadi lebih cemberut dan dia tiba-tiba penuh kecemasan. Itu bukan hal yang baik jika monster darah datang dengan kekuatan klan kita saat ini, dan jika ada monster darah yang lebih kuat datang setelah mereka maka aku takut klan kita tidak bisa lepas dari musibah. Penatua Sisi mengungkapkan kekhawatirannya jika para jenderal lain muncul. Namun Xiaoyan berkata jangan khawatir, bahkan jika mereka memiliki kekuatan dosian maka aku berani bertarung melawan mereka, dan karena aku telah datang ke sini maka secara alami aku akan melindungi mereka. Dia tidak menyangkal bahwa pria di depannya sepertinya memiliki kekuatan seperti itu dan berani mengatakan hal seperti itu, dan Xiaoyan selalu memiliki keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. Selain itu hanya 6 orang yang membunuh 108.000 monster berdarah, 3 monster berdarah bintang 9 dan 1 dari 7 dewa darah jahat. Hal ini cukup membuktikan bahwa dia bukan omong kosong tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan. Qianning pun sekarang benar-benar bahagia setelah mendengar itu semua, namun kebahagiaan ini dia tiba-tiba menghilang karena dia tahu ayahnya sekarang sedang sekarat dan membutuhkan buah nirvana yang sangat sulit didapatkan. Memang benar bahwa jika mereka ingin mendapatkan buah nirvana mereka harus menuju reruntuhan kuno yang memiliki banyak jebakan dan juga para monster lain, ditambah ada arus balik. Hal ini menyebabkan benar-benar akan sangat sulit mendapatkan buah tersebut dan ayahnya mungkin tidak akan selamat untuk menunggu. Xiaoyan mengerutkan kening, menghitung waktu memang tidak cukup untuk berjalan bola balik bahkan jika itu bergerak dengan kecepatan penuh. Apakah tidak ada cara lain selain dengan buah nirwana? Mata Qianning yang menunggu menatap Xiaoyan dan Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tidak bisa memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Raja Putri Duyung, dan jika ada cara lain Xiaoyan akan membantu membentuk kembali tubuh dan tidak akan membuang waktu.
Namun ketika mereka sedang membahas buah nirvana, tiba-tiba ledakan mengerikan pun muncul kembali di luar istana Putri Duyung ini. Ada beberapa orang yang menyerang berbentuk naga. Hal ini membuat semua orang pun menjadi khawatir apakah mereka monster darah kembali. Akhirnya Xiaoyan dan semua orang pun segera keluar untuk melihat siap. Tiba-tiba suara pun bergema bahwa mereka harus mengembalikan leluhur mereka yang telah mereka ambil. Jika mereka tidak mengembalikan leluhur mereka, maka aku pastikan akan meratakan klan Putri Duyung ini. Nyerang. Jika monster darah itu menyerang kembali, tentu saja Xiaoyan pun akan kembali menghantam mereka walaupun mereka dengan kekuatan Dosian Xiao yang tidak akan takut. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan, siapa kalian, mengapa kalian menyerang istana Putri Duyung? Dua sosok naga tersebut pun tiba-tiba terdiam dan tiba-tiba salah satu naga pun berubah menjadi sosok wanita cantik yang berambut ungu. Xiaoyan pun gemetar ketika melihat sosok itu. Xiaoyan pun benar-benar tidak menduga dia akan bertemu dengan bocil kematian. Setelah sekian lama dia tidak bertemu, dia pun teringat masa lalu dengan bocil kematian tersebut yang selalu memaksanya menjadi pekerja buruh memurnikan pil. Namun ketika Xiaoyan dan Xian akan saling mendekati, tiba-tiba aura ganas muncul dari kedalaman laut, kekuatan yang lebih kuat dibandingkan jenderal yang sebelumnya Xiaoyan lawan. Tiba-tiba muncul mereka, tentu saja ingin membalaskan apa yang telah Xiaoyan lakukan sebelumnya. Benar-benar kamu sangat berani, bahkan kamu berani menghabisi salah satu dari 7 dewa. Maka hari ini aku akan membiarkan Putri Duyung benar-benar menghilang ke lautan emas. Kemudian tentu saja Xiaoyan pun langsung maju ke depan dan langsung meledek orang-orang tersebut. Apa kalian bocah-bocah FF ingin menghancurkan suku Putri Duyung? Apakah kalian yakin kalian mampu melakukannya? Kalian hanyalah sekedar bocah-bocah FF yang sok jago. Xiaoyan tersenyum dingin dan perlahan-lahan menghadapi dua orang yang baru saja berbicara. Mereka jelas tertarik oleh Xiaoyan. Kamu tidak terlihat seperti Putri Duyung, akan tetapi karena kamu ingin mati, maka aku akan meladeni, akan membuat kamu pergi ke alam baka dengan secepat mungkin. Hai bocah, sepertinya Jenderal Dewa Darah sebelumnya mati di tanganmu. Sepertinya kamu memiliki kemampuan untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Bahwa bocah manusia ini benar-benar arogan. Apakah dirinya benar-benar berpikir bahwa dirinya bisa melawan mereka sendirian? Jika begitu permasalahannya, maka dirinya hanya harus menunggu sampai saatnya dirinya mati. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Jenderal Dewa Tulang Darah juga memancarkan serangan ganas. Namun teratai api pun dengan cepat mengembun dan Xiaoyan pada saat ini tersenyum. Setelah itu Xiaoyan pun berteriak, apa mereka mencobanya kue teratai ini? Dan segera setelah itu Xiaoyan melemparkan teratai api surgawi dari tangannya. Mereka juga merasakan kekuatan menakutkan dari lotus api. Sekarang sudah terlambat untuk mundur, lalu lotus api meledak. Ketika lotus api senyum muncul di wajah Xian. Awalnya dia berada di benua Dodi khawatir tentang Xiaoyan, namun sekarang dia melihat Xiaoyan seperti ini dan tahu bahwa dia tidak perlu khawatir. Manusia yang keji bahkan memaksaku ke titik ini, maka itu dianggap sebagai keterampilan. Saat ini mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa mereka telah dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh Xiaoyan. Namun di sini Xiaoyan pun tidak membiarkan mereka untuk menarik nafas sedikit pun. Xiaoyan pun langsung menghantam mereka dengan ganas yang akhirnya mereka pun benar-benar dihajar oleh Xiaoyan. Di hadapan Xiaoyan sekarang bintang 9 Dodi tidak ada apa-apanya karena sekarang Xiaoyan telah berada di puncak bintang 9, tinggal sedikit lagi menjadi seorang Dosian. Xiaoyan tahu bahwa orang-orang ini pasti berasal dari alam Dewa Darah yang telah berada di sini sejak ribuan tahun, sejak bencana kuno. Sekarang dua orang jenderal yang sebelumnya berasa sombong sekarang pun gemetar dan mereka pun benar-benar tidak percaya dengan kekuatan Xiaoyan ini. Mereka pun ingin melarikan diri. Dasar manusia terkutuk, jika kamu berani membunuhku, maka kaisarku pasti tidak akan mengampuni kamu. Haha, aku tidak takut. Ketika aku membunuh saudaramu, dia juga mengatakan hal sama. Tapi sepertinya aku tidak takut pada apa yang kamu sebut kaisar. Saat ini Xiaoyan tertawa. Inilah jika kalian melawan Sang Matik Glory Immortal, seharusnya kalian tidak datang ke tempat ini untuk menyetor nyawa kalian. Akhirnya Xiaoyan pun langsung membakar mereka menggunakan api surgawi yang membuat mereka pun menjadi hangus. Hal ini benar-benar membuat semua orang suku Putri Duyung pun sangat tercengang dengan kekuatan orang di depannya. Mereka tidak mengira orang di depannya benar-benar sangat mengerikan. Setelah itu Xiaoyan mengulurkan tangannya dan mengisap dan kemudian dua kristal darah lebih besar dari Dewa Darah Jahat muncul di tangannya, lalu gas sumber abadi yang terkandung di dalamnya lebih kuat. Xiaoyan melihatnya dan dia merasakan sukacita. Maka Xiaoyan telah membunuh 3 dari 7 dewa ini. Saat ini semua orang di klan Putri Duyung memperhatikan Xiaoyan dengan kengerian.
Bagaimana saudaraku, aku bilang dia kuat, aku tidak berbohong padamu. Saat Jian tersenyum bangga memandang Long Tion yang berdiri di sampingnya dan meremas alisnya dan tertawa, dia sangat memang kuat. Akhirnya setelah pertempuran ini Jian pun sekarang menuju ke arah Xiaoyan. Dia pun sangat senang bertemu kembali dengan Xiaoyan setelah sekian lama. Dia tentu saja merindukan teman lamanya di benua Doqi ini. Xiaoyan pun dia tersenyum, dia juga sangat senang bertemu dengan Jian kembali. Jian, apakah kamu baik-baik saja? Jian pun mengatakan, tentu saja aku baik-baik saja, bagaimana keadaanmu? Xiaoyan pun mengatakan, aku baik-baik saja. Melihat kedekatan ini tentu saja King Mu'er pun menjadi cemburu, sampai akhirnya Xiaoyan pun melihat tatapan cemburu dari King Mu'er. Dan langsung memperkenalkan Jian kepada King Mu'er. Jian pun mengatakan bahwa Jian adalah adiknya di benua Adoqi yang selalu memerintah hanya membuat pil obat. King Mu'er menurunkan kecemburuannya setelah mendengar adiknya. Kemudian Jian pun mengatakan, Xiaoyan, benar-benar kamu telah menikah dengan wanita lain lagi, kamu telah mengambil banyak keindahan dari dunia ini, apakah kakak Kailin dan kakak Sun Er belum cukup? Akhirnya setelah itu Qianing pun menyambut semua orang selamat datang di klan Putri Duyung. Kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan dan tentu saja di sini Xiaoyan pun langsung berbicara dengan Jian tentang buah nirvana. Jian, apakah ada buah nirvana ada di klan naga? Kemudian Jian pun mengatakan bahwa buah nirvana adalah buah yang sangat langka, bahkan untuk naga, hanya ada di reruntuhan kuno yang dijaga oleh Kaisar Monster. Mendengar hal ini semua orang pun menjadi sangat terkejut. Tentu saja Kaisar Monster benar-benar sangatlah kuat, bahkan klan naga tidak berani menyentuhnya. Teman Jian Long Tion mengatakan bahwa Xiaoyan tidak akan mampu untuk melawan Kaisar Monster karena dia benar-benar sangat kuat, mungkin setara seorang Dosian dengan kekuatan Xiaoyan sekarang, mungkin itu akan sangat sulit. Namun di sini Xiaoyan pun dengan sombongnya mengatakan, aku tidak peduli seberapa kuat dia, aku harus mendapatkan buah nirvana tersebut karena aku sangat membutuhkannya. Sebelumnya aku telah mengalahkan jenderal-jenderalnya, aku belum mengeluarkan semua kemampuanku, mungkin jika aku mengeluarkan semuanya, aku akan mampu berhadapan dengan seorang Dosian sekalipun. Kemudian di dalam masalah itu ketika mereka sedang berbicara tiba-tiba gadis kecil naga yang sebelumnya ditemukan tiba-tiba masuk. Hal ini dilihat Jian dan juga temannya. Hal ini membuat Jian dan Long Tion pun benar-benar sangat kaget ketika melihat anak kecil itu karena anak kecil itu yang ternyata adalah salah satu leluhur naga. Jian dan temannya pun benar-benar langsung berlutut di hadapan leluhur naga itu. Hal ini membuat semua orang pun menjadi sangat kaget apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Xiaoyan pun di sini juga dia benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Jian pun menjelaskan bahwa dia adalah leluhur dari klan naga dan dia datang ke sini, dia merasakan ada darah leluhur telah klan naga berada di tempat ini. Maka dirinya pun datang ke tempat ini. Kemudian Jian menerjemahkan perkataan leluhur naga bahwa dia telah berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkannya dan jika darah garisnya diaktifkan maka kebangkitan klan naga akan kembali. Jian pun menjelaskan ketika malapetaka kuno terjadi di benua Dodi, 10 leluhur naga mereka berubah menjadi roh dan Jian khawatir bahwa leluhurnya ini adalah yang terakhir yang mampu bertahan sampai saat ini. Gadis kecil itu menatap ke arah Xiaoyan dan mengucapkan dua kata yakni klan naga. Jian seketika menjelaskan bahwa leluhurnya pada saat ini berterima kasih. Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum sementara si gadis menatap kosong ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini darah emas segera keluar di antara alisnya. Begitu darah emas ini keluar Xiaoyan bisa merasakan aura dari setetes darah ini. Hal tersebut sangat kuat dan Xiaoyan bisa merasakannya. Xiaoyan menyadari bahwa setetes darah emas ini sebanding dengan 100 kristal darah bintang 9 ini akan membantu menjadi Dosian. Long Qiong juga pada saat ini melihat setetes darah emas, tetapi ia pada saat ini memiliki kecemburuan. Setetes darah ini benar-benar sangat berguna bagi klan naga. Pada akhirnya ia segera menjelaskan bahwa ini adalah inti darah dari garis keturunan leluhur. Apakah pada saat ini leluhur akan memberikannya? Long Qiong dan Jian pada saat ini benar-benar sangat tersentuh ketika mereka melihat setetes darah emas ini. Jika mereka bisa mendapatkan setetes esensi darah ini, kekuatan mereka tidak hanya akan meningkat, tetapi darah mereka juga akan diaktifkan. Xiaoyan tahu darah ini sangat berharganya darah ini. Biarkan esensi darah ini memiliki peranannya untuk klan naga, mereka mungkin akan membutuhkannya daripada Xiaoyan dan terima kasih atas kebaikannya. Mendengar hal tersebut gadis kecil ini masih menatap ke arah Xiaoyan dan kembali berbicara. Ia mengalihkan pandangannya kepada Jian dan sepertinya meminta Jian untuk menerjemahkannya. Jian pada akhirnya segera menjelaskan bahwa leluhur berkata Xiaoyan membutuhkan kekuatan.
Pada saat ini dengan begitu maka setetes esensi darah ini benar-benar akan dapat membantu Xiao Yan menanggapi hal tersebut. Xiao Yan pun menyadari bahwa hal itu memang benar, tetapi Xiao Yan pada saat ini segera berkata meskipun Xiao Yan benar-benar membutuhkannya sekarang, tetapi Xiao Yang benar-benar tidak bisa mengambil esensi darah ini. Xiao Yan akan mencari cara lain dan mereka pada saat ini tidak perlu khawatir. Si gadis benar-benar ngotot untuk memberikan esensi darah Xiao Yan yang juga berulang kali menolak. Pada akhirnya melihat Xiao Yang tidak mau menerima esensi darah ini, si gadis kecil itu pun tidak punya pilihan lain. Ia pada saat ini segera mengambil kembali esensi darah dan memasukkannya ke dalam alisnya. Melihat bahwa Xiao Yan tidak menerima esensi darah gadis kecil tersebut, terasa ini penghinaan. Tetapi ia pada saat ini masih merasa Xiao Yan adalah orang yang terlalu sombong. Ia masih memiliki beberapa prasangka buruk terhadap Xiao Yan di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Nan Herming segera maju, rambutnya berubah menjadi merah dengan dua tanduk kecil yang pada saat ini tumbuh di dahinya. Matanya pada saat ini memancarkan rasa dingin ketika ia menatap gadis kecil yang berada di sampingnya. Nan Herming pada akhirnya bertanya, apakah adik perempuan pada saat ini juga telah terjatuh? Gadis kecil itu pun seketika terkejut dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Nan Herming. Matanya yang kosong pada saat ini menjadi merah dan air mata segera mengalir sekaligus dari matanya. Sementara itu Nan Herming yang pada saat ini dikendalikan oleh Raja Sisik Naga juga sedikit tersenyum kaku. Jelas terlihat pada saat ini bahwa Raja Sisik Naga juga hatinya tergerak. Di sisi lain Long Tiong dan Xian juga terkejut mendengar Nan Herming yang berambut merah dan mengucapkan hal tersebut. Pada saat ini tubuhnya juga bergetar dan keduanya merasakan tekanan darah yang sangat kuat. Tekanan darah yang dipancarkan ini bahkan lebih kuat dan lebih kuno daripada darah mereka. Gadis kecil itu pun pada akhirnya kembali perlahan berbicara mengucapkan dua kata yakni klan naga. Air mata di matanya pada saat ini benar-benar tidak bisa tertahan dan terus menetes dan suaranya bergetar melihat hal tersebut. Pada saat ini Raja Sisik Naga pada akhirnya mulai berbicara perlahan. Ia berkata bahwa ia pada saat ini cukup beruntung karena bisa bertahan hidup dengan bocah ini. Raja Sisik Naga menoleh ke arah Xiao Yan dan lanjut berkata, tetapi ia juga menyalahkan bocah ini. Ia hanya bisa mengendalikan tubuh ini untuk sementara waktu dan itu bukanlah kelangsungan hidup sepenuhnya. Tetapi Xiao Yan berjanji bahwa ia akan membentuk kembali tubuh bagi Raja Sisik Naga. Setelah selesai berbicara pada saat ini gadis kecil itu pun memandang ke arah Xiao Yan dengan mata yang memiliki perasaan yang penuh makna. Setelah itu gadis kecil ini pun seketika memandang ke arah Long Tiong dan Xian lagi dan mengatakan beberapa patah kata. Keduanya pada akhirnya segera menatap ke arah Raja Sisik Naga dengan tatapan yang sangat terkejut. Mereka pada akhirnya segera berlutut dengan satu lutut memberi hormat kepada Raja Naga. Keduanya berkata dengan hormat dan serempak bahwa junior pada saat ini menemui leluhur mereka. Yang melihat hal ini, Xiao Yan pada saat ini benar-benar diterpa oleh keterkejutan. Tampaknya Raja Sisik Naga mengatakan hal yang sebenarnya kepada Xiao Yan. Tampaknya status dari Raja Sisik Naga di dalam keluarga naga juga benar-benar sangat tinggi. Sementara itu Raja Sisik Naga pada saat ini memandang ke arah Long Tiong dan Xian. Ia segera berkata agar mereka pada saat ini bangun dan mereka tidak perlu terlalu sopan. Tampaknya pada saat ini klan naga benar-benar telah mengalami kemunduran. Long Tiong pada akhirnya segera berkata bahwa para leluhur mengatakan bahwa setelah bencana kuno, orang-orang kuat di antara klan benar-benar tidak sebagus sebelumnya. Seperti ini dengan masalah monster darah, situasi dari klan naga benar-benar telah menurun. Namun sekarang ada dua leluhur dan kebangkitan dari klan naga benar-benar di depan mata. Mendengar hal tersebut Raja Sisik Naga pada saat ini melambaikan tangannya. Ia memandang ke arah Xiao Yan dan kembali menatap ke arah Long Tiong. Sebelum akhirnya mulai lanjut berbicara, ia berkata agar mereka melupakan saja permasalahan ini. Raja Sisik Naga hanya bisa mengendalikan tubuh ini untuk waktu yang singkat pada saat ini. Bahkan jika ia ingin membantu mereka, pada saat ini ia benar-benar harus bertanya kepada bocah ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga pada saat ini, Xiao Yan benar-benar kembali kaget. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ditatap oleh semua orang. Pada akhirnya Xiao Yang segera mengklarifikasi dan berkata bahwa Xiao Yan tidak pernah menjanjikan leluhur bangkit dengan tubuh baru. Tetapi Xiao Yan memberikan kesepakatan kepada leluhur mereka selama saudaranya mencapai dosian, barulah Xiao Yang berjanji untuk melakukannya. Mata Long Tiong pada saat ini semakin aneh ketika ia menatap ke arah Xiao Yan. Bahkan leluhur keluarga klan naga sendiri menuntut lelaki ini. Tiba-tiba ia tampaknya memiliki sedikit pemahaman tentang nada sombong Xiao Yan sebelumnya.
Sepertinya Xiao Yan ini bukan sombong tetapi memang memiliki kemampuan, tampaknya pria di hadapannya ini mungkin memiliki kekuatan untuk mengguncang seorang doseng. Di sisi lain pada saat ini Raja Sisik Naga seketika tersenyum dan menepuk dadanya, ia berkata kepada Nan Erming, itu bukanlah permasalahan, melakukannya sebentar lagi dengan bantuanku pasti bisa menembus Dosian. Xiao Yan berkata, tetapi sebelum itu jiwa senior sendiri juga harus dipulihkan sebanyak mungkin, jika tidak bahkan jika itu dapat membentuk kembali tubuh, tingkat dari keberhasilannya tidaklah tinggi. Raja Sisik Naga pun mengangguk. Menyadari hal tersebut, ia juga menyadari hal ini bukanlah tugas yang mudah untuk memulihkan sepenuhnya kekuatan jiwanya. Pembentukan jiwa ini benar-benar tidak semudah pembentukan standar dari tubuh. Kekuatan jiwa tidak bisa dilihat dan sekali terluka, maka itu benar-benar akan sangat sulit untuk pulih. Pada akhirnya Raja Sisik Naga pun menghela nafas sebelum akhirnya kembali berbicara kepada leluhur ras naga. Ia berkata bahwa adik junior pada saat ini masih memiliki kesempatan yang terbaik pada saat ini adalah ia berhati-hati dalam segala hal. Ia tidak bisa banyak bicara karena bocah di dalam dirinya pada saat ini sedikit tidak sabar. Pada akhirnya senyum dari Raja Sisik Naga pun memudar dan penampilan dari Nan Erming kembali normal. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali menoleh melihat ke arah gadis. Ia lanjut berkata, karena ia juga telah menemukan klan naga maka ia bisa pergi bersama dengan mereka. Xiao Yan memang seorang dermawan bagi klan naga mereka. Sementara itu Jian pada saat ini bertanya kepada Xiao Yan apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan selanjutnya. Pada saat ini dia harus berusaha menjadi Dosian dan mendapatkan buah nirvana. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini harus pergi ke reruntuhan kuno. Pada saat ini memiliki sedikit kepercayaan diri untuk pergi ke reruntuhan kuno. Selain dari kekuatan Nan Erming pada saat ini Xiao Yan merasa kekuatan dari timnya sudah cukup. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar berani mengambil resiko untuk pergi ke reruntuhan kuno. Sementara itu Xian pada saat ini terlihat cemas dan bertanya apakah Xiao Yan benar-benar ingin pergi. Hal itu terlalu berbahaya, dan meskipun Xiao Yan sangat kuat seperti yang dikatakan oleh kakak senior Long Qiyong, monster darah ini benar-benar bisa melukai. Tentu ada iklan naga. Oleh karena itu apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar akan mengambil resiko? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan memiliki takarannya sendiri. Oleh karena itu Xian pada saat ini tidak perlu khawatir mendengar apa yang diucapkan oleh Xiao Yan ini. Xian tentu saja menyadari karakter dari Xiao Yan akan sangat percuma membujuk atau bahkan memaksa Xiao Yan. Oleh karena itu Xian pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan berkata jika begitu permasalahannya maka Xian akan mendukung Xiao Yan. Ia ingin membantu Xiao Yan tetapi Xiao Yan benar-benar tubuh terlalu cepat. Dengan begitu maka Xian tidak akan dapat membantu. Setelah Xian kembali ia akan memberitahu para ketua bahwa mereka pasti akan membantu Xiao Yan. Xiao Yuan hanya tinggal datang ke klan naga dan Xiao Yan tinggal memberitahu apa yang Xiao yang membutuhkan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya berterima kasih kepada Xian dan menakutkan tangannya kepada Long Tiong. Setelah itu pada akhirnya Long Qiong segera mengajak Jian untuk segera pergi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera menyadari sesuatu dan Xiao yang segera bertanya kepada Long Qiong. Xiao Yan bertanya bukankah butuh waktu beberapa tahun untuk sampai dari sini ke klan naga, tetapi Xiao Yan ingin tahu bagaimana cara mereka sampai ke sini dengan cepat. Long Qiong pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiao Yan agar mereka mengikuti arus bawah dasar laut mereka bisa melewati lubang cacing. Xian pada saat ini segera memutuskan untuk pergi. Semua orang pada akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan di bawah pengawalan dari Qianing Long Qiong dan Xian pada akhirnya membawa gadis kecil tersebut pergi dari ras duyung mengikuti kepergian dari Long Qiong dan Xian. Pada saat ini Xiao Yuan mulai memikirkan hal berikutnya di dalam pikirannya. Sementara itu Nan Darming pada saat ini bertanya kapankah mereka akan pergi ke reruntuhan. Semua orang juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan benar-benar menunggu jawaban dari Xiao Yan. Xiao Yan masih merenung sebelum akhirnya Xiao Yan segera kembali mulai berbicara. Xiao Yan menjelaskan bahwa mereka harus menyelesaikan permasalahan ras Putri Duyung terlebih dahulu. Jika mereka pergi kali ini Xiao Yan khawatir ras Putri Duyung akan dalam kondisi berbahaya. Selain itu tidak akan cukup bagi mereka untuk bersembunyi di dalam bahtera ketika bahaya datang. Meskipun monster darah di sekitar telah dimusnahkan, tetapi tidak ada jaminan monster darah lain tidak akan mendekat. Qianing pada saat ini sedikit cemas karena Xiao Yan menyadari permasalahan ini tidak bisa ditunda. Khawatir jika 7 jenderal yang tersisa
Pada saat ini akan datang dengan membawa pasukan meskipun Xiaoyan telah membunuh 3 jenderal sebelumnya, tetapi itu hanya peringkat terendah di antara 7 jenderal. Tentu saja, Xiaoyan menyadari bahwa 4 jenderal yang tersisa diperkirakan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Tetua Sisi berkata perlahan kepada Xiaoyan bahwa mereka akan bisa selamat selama formasi mereka bisa diperbaiki, bahkan 7 jenderal besar tidak akan dapat menemukan mereka. Pada saat ini semua orang bersorak hari-hari mereka dihantui oleh monster darah, pada akhirnya benar-benar diselesaikan. Semua orang pada saat ini merasa bahagia dan mereka benar-benar memiliki kekaguman kepada Xiaoyan. Xiao yang benar-benar tidak perlu khawatir lagi ketika Xiaoyan meninggalkan ras Duyung untuk pergi. Sementara itu Qianing pada saat ini sedikit membungkuk kepada Xiaoyan. Ia segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Ia hanya mengeluarkan sedikit usaha. Masalah ini benar-benar telah diselesaikan dan ia pada saat ini perlu membereskan dan bersiap untuk pergi ke reruntuhan. Mendengar hal tersebut Qianing dan Tetua Sisi pun pada akhirnya mengangguk dan mereka pada saat ini juga merasa lega. Pada akhirnya Qianing segera mulai berbicara kepada Xiaoyan, jika memiliki kebutuhan silahkan bertanya kepada ras Duyung. Selama ras Duyung bisa melakukannya maka mereka tidak akan pernah menunda. Xiaoyan akan berterima kasih kepada mereka. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya segera mengajak semua orang untuk kembali ke Bahtera melihat Xiaoyan dan rombongannya kembali. Pada saat ini semua orang segera menghampiri Xiaoyan. Mereka tidak pernah meninggalkan Bahtera dan mereka hanya bisa melihat situasi di luar Bahtera. Mereka hanya mengetahui sedikit informasi ini baik-baik saja. Pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk cepat berlatih. Xiaoyan juga akan meningkatkan dirinya sesegera mungkin sebelum pergi ke reruntuhan. Semua orang pada saat ini mengangguk. Pada saat yang bersamaan di suatu tempat di lautan luas pada saat ini terlihat ada banyak bangunan berdiri. Bangunan-bangunan ini benar-benar tidak terawat dan benar-benar telah termakan waktu. Tempat di sini benar-benar sepenuhnya gelap dan sepertinya tidak ada makhluk hidup yang tinggal di sini. Tempat ini benar-benar seperti kota mati. Hingga pada akhirnya sebuah suara yang dalam segera terdengar. Suara tersebut berkata, "Siapakah orang yang berani membunuh Jenderal Dewa Darah?" Miliknya. Setelah selesai berbicara pada saat ini 4 sosok segera muncul di samping sosok yang berbicara. 4 sosok ini berlutut dengan satu lutut menghadapnya. Dan masing-masing memiliki ekspresi yang serius. Salah seorang di antara mereka perlahan mulai berbicara dengan sungguh-sungguh. Ia menjelaskan bahwa Jenderal Dewa Darah jahat, Jenderal Dewa Lingsi, Jenderal Dewa Tulang Darah semuanya benar-benar telah mati pada saat ini. Sosok yang secara alami adalah Kaisar Monster Darah segera mengerutkan keningnya. Otot-otot di wajah sosok ini tampak berkedut dan air laut di sekitarnya pada saat ini segera menggelegar. Air laut yang awalnya keemasan seketika berubah menjadi warna merah darah. Wilayah laut ini sepertinya benar-benar telah berubah menjadi laut berdarah. Kaisar Darah pada saat ini segera berteriak dengan galaksi apapun yang berani membunuh Jenderal Dewa Darahnya akan mati. Aura di tubuhnya pada saat ini meledak bersamaan dengan kemarahannya yang melonjak. Seluruh air laut pada saat ini tampak menjadi lebih berat dan air laut benar-benar meledak dan tenggelam. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di gedung-gedung yang terbengkalai di ruang yang semula gelap satu demi satu mata merah pada saat ini terbuka. Seluruh kota pada saat ini mengeluarkan raungan dengan sangat marah. Puluhan ribu pasang mata darah pada saat ini terus-menerus muncul di area yang luas. Jumlah mata merah darah ini benar-benar telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Sekilas pada saat ini ada jutaan jumlah dari monster berdarah yang muncul. Sementara ini itu salah satu jenderal pada saat ini segera berbicara kepada Kaisar Darah. Ia berkata kepada Kaisar Berdarah agar mereka pada saat ini segera pergi dan membunuh bajingan tersebut. Menanggapi hal tersebut Kaisar Darah pun berbicara perlahan bahwa ia tidak ingin pergi ke sana. Pada saat ini kelompok bajingan itu akan mendekati mereka dan ia ingin melihat di mana orang itu bisa memprovokasi mereka. Menanggapi hal tersebut pada saat ini sosok jenderal lainnya segera mulai membuka mulutnya. Ia berkata bahwa di laut ini bahkan naga terkuat pun takut pada mereka. Ia pada saat ini bertanya-tanya siapakah lawan yang akan mereka hadapi pada saat ini, tetapi tidak peduli siapapun bajingan itu karena mereka datang untuk mati maka ras monster darah akan menggenapinya. Sosok yang baru saja berbicara pada saat ini secara alami adalah orang terkuat dari Jenderal Dewa Darah. Di antara alisnya pada saat ini ada kristal darah yang
Besar selain dari Kaisar Darah, aura dari sosok ini adalah yang paling kuat di antara Jenderal Dewa Darah. Pada akhirnya pemimpin Jenderal Dewa Darah yang bernama Jenderal Darah Kegelapan segera memerintahkan semuanya untuk bersiap bertempur. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini monster darah di seluruh area segera muncul satu persatu. Mereka menggantung di atas kota, dan semakin banyak jumlah mereka dengan bintik hitam yang padat. Sebanyak 1 juta monster pada saat ini. Bocah, kau harus membayar apa yang telah kau lakukan. Kau harus mati. Ini 魔兽被天毒蝎龙兽所操控。